Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat, teman yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan tentang derajat kesabaran. As-sabru ala ta'ah. Seorang mukmin harus memiliki sifat sabar yang lebih dalam jiwanya di dalam memenuhi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menguatkan hati kita agar tetap sabar, agar tetap tulus di dalam menjalankan apa yang menjadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pertama, harus ingatlah bahwa sekecil apapun dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala, baik melalui lisan Rasulnya yang statusnya sunnah, maupun perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang statusnya perintah itu adalah wajib terlebih. Maka ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang beramal salih meskipun sebesar biji dzarrah kebaikan yang dia lakukan, yarahu, maka dia akan melihat, dia akan merasakan efek dari perbuatan baiknya itu. Bisa Allah subhanahu wa ta'ala dahulukan, Allah segerakan di dunia efek dari berbuat baiknya itu. Ada juga yang Allah tangguhkan sehingga menjadi pahala yang sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, sedekah inginnya kita tidak mengeluarkan karena itu hasil jerih payah keringat kita. Tapi kalau ketika kita membaca, menghayati surat Al-Baqarah ayat 261, maka sifat bakhil itu akan kita hilangkan dari jiwa kita. Karena sabar yang jauh lebih besar dalam hati kita dalam memenuhi panggilan Allah berupa sedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala seperti satu biji, yang dari satu biji itu kemudian tumbuh jadi 7. Ya, kemudian dari 7 itu jadi 7 tangkai. Dari satu tangkai itu ada 100 biji. 100 kali 7, 700. Belum lagi ada kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan pahalanya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau mendengar, kemudian membaca dan menghayati ayat tentang besarnya pahala sedekah, hilanglah kebahilan itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yanqusul malu bis sedekah. Tidak pernah akan berkurang harta kita karena sedekah. Bahkan dengan sedekah itulah Allah akan suburkan, Allah akan berkahi, bahkan Allah akan mudahkan ke kita ketika kita bersedekah. Makanya dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, bahwa ma yusbihul ibadu illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti munfiqan talafa. Tidaklah seorang hamba di pagi hari kecuali didatangi oleh 2 malaikat. Malaikat yang pertama mendatangi orang yang suka bersedekah di pagi hari, kemudian menengadahkan kedua tangannya. Doa malaikat, ya, doa malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah infak yang sudah dikeluarkan oleh hambamu yang bersedekah ini dengan yang jauh lebih baik. Berkahilah hartanya. Didoakan oleh malaikat. Kemudian malaikat yang kedua mendoakan kepada seorang hamba yang dia mampu untuk bersedekah di pagi hari, tapi dia bakhil, kikir, tidak mau mengeluarkan hartanya. Maka malaikat yang kedua juga berdoa, Allahumma a'ti munfiqan talafa. Ya Allah, hancurkanlah keberkahan dari hartanya. Ya Allah, hilangkanlah keberkahan dari hartanya. Masya Allah. Kalau mendengar hadis seperti ini, mendengar ayat seperti tadi, maka semangatlah kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Akan lebih besar lagi sifat kesabaran di dalam memenuhi
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingatlah sahabat, teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kaidah fikih dikatakan la ya'muru syari'u illa kanat maslahatuhu sarihatan aw rajihatan. Itu harus menjadi sebuah keyakinan dalam diri kita sehingga kita akan bisa menjawab kemalasan kita, kebakhilan kita, ya, keinginan hawa nafsu kita jauh dari diri kita. Kemudian mengedepankan kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaidah itu dikatakan tidaklah Allah atau Rasulnya yang menetapkan syariat, tidaklah memerintahkan Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan satu perintah kecuali perintah itu maslahatnya sempurna atau maslahatnya itu dominan. Jadi tidak ada sekecil apapun perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya kecuali maslahat dalam kehidupan kita. Itu harus menjadi prinsip sehingga tadi kemalasan kita mudah untuk kita jawab. Keinginan hawa nafsu kita bisa menjawabnya dengan mudah. Kenapa? Karena lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya, ingat dengan imbalannya, ingat dengan maslahat-maslahat dari perbuatan baik yang kita lakukan. Itulah pentingnya sabar di dalam melaksanakan ketaatan. Semoga kita selalu berada di atas sabar memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.